Ya ampun, aku tuh sampai nggak bisa berkata-kata kalau sama Ibu Atiko ini, bener-bener deh. Jadi ibu itu bener-bener sosok yang hal kecil contohnya. Beliau tuh sangat peduli dengan perempuan-perempuan. Gitu. Bagaimana perempuan mendukung perempuan lain. Yang kita ingat adalah Ibu Atiko bilang adalah perempuan itu adalah tiang negara, ya kan? Yang dimana perempuan ini juga bisa berkontribusi aktif. Bisa lihat nggak, seorang ibu, calon ibu negara kita, itu nggak ada capek-capeknya kampanye kemanapun. Harus sebagai seorang perempuan sih ya udah tinggal duduk manis aja sih. Bisa dong. Iya kan? Tapi ini mendukung suaminya, mendukung anaknya. Itu kan menjadi contoh buat kita. Ya kan? Pak Ganjar di mana, Mas Alam di mana, Bu Atiko di mana? Itu bisa bayangin nggak kerja kerasnya atau kayak apa? Halo, perkenalkan nama saya Angki, dipanggil Angki. Guys, Win, edisi spesial nih. Spesial banget. Ditemenin sama teman lama gue, Angki. Yes. Angki, ceritain dong sekarang ini lo di mana sekarang? Di mana? Di mana? Di TPN atau di mana? Di mana? Sekarang di mana? Nonton debat 5 kemarin nggak? Nonton. Di balik bahasa isyarat, sat-sat, tas-tas, I love you. Ini orangnya. Ini orangnya. Bisa bayangin nggak? Itu briefingnya di lift. Di lift, HKN, TPN, ya. Kita cuma bilang, Pak nanti pembukaan kalau bisa pakai bahasa isyarat gitu. Kita latihan dulu nih, kita latihan. Oke, sat-sat, tas-tas. Tadinya begini, I love you, bener sih. Tapi kan Pak, kalau teman-teman, karena kan isunya kemarin kan kesejahteraan sosial dan inklusi. Jadi teman-teman disabilitas itu pada nonton bareng di beberapa titik. Jadi bisa nyapa tuh Pak. Jadi kita bilang I love you itu kan salah metal, menang total. Total gini ya. Tapi kita dapat pelajaran dari teman-teman tuli, ini penggabungan antara I love you. Cantik. Jadi I love you. 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 I Jadi, love you. 14 Februari, ya benar, 14 Februari, salam cinta, revolusi cinta. Mantap. Keren. Angki, tapi ini bukan gimmick dong dari program-programnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Bukan, program dari hati. Nah, ceritakan dong programnya dia dong. Ceritakan dong. 21 program unggulan Pak Ganjar itu sebenarnya itu semua di inklusivitas, artinya juga teman-teman disabilitas tuh juga di bagian partisipasi aktif. Jadi kita tuh memang punya disabilitas mandiri prestasi. Apa itu? Jadi disabilitas, aku juga disabilitas. Jadi sehingga mungkin aku udah lama ya. Jadi aku tuh menggunakan alat bantu dengar sebentar. Alat bantu dengar karena nggak bisa dengar. Jadi kalau ngomong harus tampilkan bibir, kalau nggak bisa bahasa isyarat. Atau juga ada dibantu sama teknologi canggih. Nah, makanya kita perlu internet gratis karena dan cepat. Betul. Karena kan ini juga pakai internet supaya semua teknologi semakin canggih. Masa kita nggak ini sih nggak merasakan fasilitas gitu yang dikasih. Nah, untuk disabilitas itu jumlahnya tuh banyak banget. Itu 22,9 juta jiwa. 8,5%, hampir 10%. Dan itu semua dari Sabang sampai Merauke tuh banyak banget. Yang nggak bisa dengar, nggak bisa lihat, nggak punya tangan, nggak punya kaki, pakai kursi roda, intelektual, terus abis itu mental, terus ganda, itu banyak banget. Nah jadi Pak Ganjar itu waktu menjadi Gubernur Jawa Tengah, itu punya pengalaman bagaimana bisa berkontribusi bersama teman-teman disabilitas. Makanya teman-teman disabilitas di Jawa Tengah tuh sayang banget sama Pak Ganjar. Karena aku dulu pernah diterima audiensi sama Pak Ganjar. Pak Ganjar tuh cerita kalau di handphonenya itu terbuka untuk masyarakat disabilitas yang curhat.
Itu. Wah, menarik nih. Benar. Curhatan. Iya. Diliatin gitu loh, diliatin hari Ada ini yang curhat tadi ini. Iya. Terus gue bilang, itu dibalas nggak Pak? Dibalas. Wah keren banget Bapak mau ngebalas gitu kan. Jadi program-programnya itu pro terhadap disabilitas. Nah, dan itu tentunya mau dibawa secara skala nasional. Karena paham betul jumlah disabilitas terbanyak itu memang salah satunya di Jawa Tengah memang. Oh malahan itu. Oh, Yes. Oke. Jawa Tengah, Jawa Timur, lalu Jawa Barat. oke. Itu 3 besarnya. Jadi paham betul dong bagaimana mengakomodir kebutuhan-kebutuhan disabilitas. Apa aja sih misalnya? Disabilitas itu butuh kerja. Disabilitas itu perlu mandiri secara ekonomi. Nggak hanya kerja, tapi juga bisa untuk UMKM mereka. Iya. Tapi kan mereka mau jadi UMKM, terus modalnya dari mana? Iya. Aksesnya tuh gimana? Nah, Ya. konkretnya itu programnya Mas Ganjar dan Pak Mahfud itu apa? Konkretnya nanti nih. Begitu nanti ini dilantik nih gue niru Pak Jokowi aja nih ngomongnya. Begitu Mas Ganjar dilantik, konkretnya apa buat disabilitas? Apa? Implementasi. Nah, jadi zamannya Pak Jokowi, ini kan gue ngebantuin juga ya Pak Jokowi. Oh iya. Oh, beliau. Iya. Kalau teman-teman ingat ya, ini 7 milenial stafnya Pak Jokowi. Staf sus milenial ini. Jadi aku itu 2019 itu staf khusus milenial dan merangkap juru bicara presiden bidang sosial pada awal-awal. Gue inget banget itu November 2019. Tanggal 21. Iya, karena gue paham lah di belakang ini. Sejarah banget. Nonton TV dong berarti. Apa kabar Mas Bos? Baik, Mas Bos. Lanjut, Kita teman lama. Terus abis itu 2019 sampai tahun 2020 terus setahun pertama sama Pak Presiden. Pak Presiden tuh cuma bilang, apa sih harus kita lakukan untuk disabilitas gitu. Ya negara harus hadir. Caranya gimana? Kebijakan. Jadi kita total 2019, 2020, 2021 itu total ada 7 peraturan pemerintah dan 2 peraturan presiden. Mantap. Baru 2021, 2022 kita mendirikan Komisi Nasional Disabilitas. Oh, ini saya baru tahu nih, baru dengar. Tuh. 2023 mencoba untuk implementasi karena kan banyak ya, ada pusat, terus daerah. Jadi pemerintah. Jadi gini loh. Peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan gubernur, peraturan bupati, peraturan wali kota itu banyak banget. Jadi itu effortnya sangat luar biasa. Nah, insya Allah kalau memang jalannya adalah Pak Ganjar untuk menjadi presiden dan Prof menjadi wakil presiden, ini tinggal diimplementasi kok. Dilanjut, Langsung aja. disempurnakan. Nah, jadi, Angki, gue sekarang mau nanya sama lo. Apa di hati lo yang mendorong lo itu, gue milih Mas Ganjar nih kayaknya. Gue cocok sama Mas Ganjar nih. Bukan dari sosok penampilannya Mas Ganjar. Membuat Angki tuh yakin kalau Mas Ganjar ini dan pilihan Pak gue. Mahfud itu akan meneruskan apa yang Mbak Angki udah kerjakan. Apa? Yang kita lihat pertama dari seorang pemimpin itu adalah pertama sifatnya. Oke. Ya kan? Saat pada waktu itu gue sebagai staf sus presiden ini melihat 3 capres dan cawapres ini kan, kira-kira nih kemana ya awalnya itu. Walaupun teman-teman kita yang lainnya itu sudah sudah punya penugasan masing-masing kalau kita lihat ya penugasannya masing-masing di titik-titik penugasan masing-masing. Nah, buat diri dengan apa yang sudah dijalankan sebelumnya bersama dengan Pak Presiden Jokowi, itu what the next, siapa nih yang kira-kiranya gitu ya. Dia memang ketemu dan kenal beberapa paslon gitu kan. Pertama ketemu, tapi ketika Pak Ganjar suatu hari manggil, duduk bareng. Oh, sama Angki ya? Nih. Duduk bareng. Momennya di mana? Di mana? Di Patra. Oke. Terus? Duduk bareng. Terus malah ngomong, tolong bantu saya. Bagaimana kita bisa mewujudkan sekolah inklusi. Bahasanya kita loh.
Kita bahasanya. Bukan saya atau bukan ini. Kita. Berjuang bersama-sama. Ya kan? Hari itu juga gue langsung ya, oke Pak, saya bantu Bapak untuk mewujudkan itu bersama-sama. Karena kenapa? Karena beliau itu paham betul gitu loh kondisi bagaimana penyandang disabilitas itu sulit dalam mengakses berbagai hal. Nah dari situ akhirnya barulah Pak Arsyad, Pak Heru, udah Ki, ayo kita sama-sama. Nah, izin dulu jalan. Nah, sama siapa izinnya? Satu lagi lah. Dengan sebegitu banyak ya, panjang prosesnya panjang. Tapi melihat masing-masing dari kita para staf khusus ini punya penugasan dan lain-lain, makanya enjoy. Ya, ini kan tergantung dari frekuensi dan energinya. Jadi ketika ketemu Pak Ganjar, ketemu Bu Atiko, ketemu Mas Alam, ini kan bukan hanya satu komunikasi bareng, Prof juga, tuh Bu Yati juga gitu. Akhirnya ya, itu yang membuat aku nyaman di sini karena beliau-beliau ini itu baik banget. Jadi setiap dengan hal yang sudah kita lakuin, apapun yang kita lakuin selama ini berbulan-bulan, setiap kita selesai, mereka itu nggak pernah lupa bilang terima kasih ya. Dan kita sama tim yang lain itu juga tertular kan, makasih ya kerja kerasnya, makasih ya, ketemu besok lagi ya. Makanya kan Senin sampai Minggu deh kita kerjanya ya. Nah, Anggi, ada satu yang menarik kan, di masyarakat kita kan ada paradigma yang keliru yang melihat kelompok disabilitas seperti ini kan. Dan itu kayaknya kalau kamu ngikutin debat kemarin, kalau nggak salah ya, itu ada di Pak Prabowo menganggap bahwa disabilitas ini harus dinormalkan. Padahal yang harus kita penuhin sebagai negara kan hak-haknya mereka kan, bukan. Itu gimana pendapat kamu gitu kan? Penyandang disabilitas itu hanya butuh kesetaraan. Ya, kalau dinormalkan kita juga normal. Itu kan yang kita Prabowo juga ngomong kan. Ya, kan? Hanya saja terbatas. Okay. Ya kan? Akses-aksesnya kita susah. Bangunan-bangunan kita itu sulit. Terus akses semua, terus fasilitasnya kita juga terbatas. Kalau mau dinormalkan, kita yang harus ngikutin. Iya kan? Tapi bukannya disabilitas itu di negara maju adalah disability is priority. Yes. Prioritas dengan segala fasilitasnya, aksesibilitasnya, itu kan udah ada undang-undangnya, udah ada kebijakannya. Kalau dinormalkan kita dong yang harus ikut. Emang mau tangga kita ngesot-ngesot gitu. Mungkin yang nanya harus dinormalkan. Jangan-jangan dia harus dinormalkan. Gue nggak bisa dengar, gue harus maksa dengar. Kita bilang jangan-jangan si itu yang harus dinormalkan. Si Gemo itu yang harus dinormalkan. Yang harus dinormalkan dia. Jangan-jangan. Bukan Angki dan teman-teman. Iya, mindsetnya udah salah. Ya kan? Udah salah gitu. Jadi ya kita kan perlu akses, perlu kesempatan. Intinya perlu kesempatan. Kesempatan, saya setuju kesempatan yang harus sama. Yes. Selama ini apakah kesempatan itu kita diberi kesempatan enggak? Enggak. Dan itu perlu effort yang sangat luar biasa loh. Dari awal ketika saya bantu untuk membuat kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, itu aja susah banget. Susah banget. Nah, apa yang mau dinormalkan? Kita mau bikin kebijakan sama rata dengan kebijakan yang lainnya. Susah. Oke, Angki, ini ada pertanyaan. Gue mau tahu sekarang fokusnya Angki ini, apa yang Angki sudah lakukan di masa pemerintahannya Pak Jokowi, yang kalau misalnya nanti Mas Ganjar terpilih, insya Allah, apa yang Angki harapkan dan kepengen terjun juga ngikut meneruskan kerja-kerja Angki sekarang ini apa? Meneruskan pasti, tapi untuk yang lebih konkret, yang lebih big deal gitu ya maksudnya. Apa? Indonesia butuh badan khusus untuk disabilitas. Yes. Beberapa negara-negara maju itu bahkan punya kementerian khusus. Tapi kalau kita menuju ke sana itu masih jauh ya. Gitu. Badan khusus. Kenapa? Karena 22,9 juta itu udah kayak bikin provinsi loh sebenarnya. Iya, banyak. Iya kan? Dan kita ini semuanya, ini kan di inklusivitas di setiap kementerian-kementerian. Semua kementerian, misalnya Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pendidikan, dan lain-lain segala macam, itu memang adalah teknisnya masing-masing. Tapi
kondisi penyandang disabilitas dengan jumlah sebanyak itu nggak memungkinkan akan banyak. Karena kenapa? Selama stunting masih tinggi, masih banyak penyandang disabilitas. Oke. Iya kan? Benar. Selama jumlah gizi buruk, masih banyak penyandang disabilitas. Selama banyak data kecelakaan lalu lintas masih tinggi, kecelakaan kerja masih tinggi, itu akan masih banyak disabilitas. Nah, negara harus hadir. Iya kan? Badan khusus ini adalah untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan itu. Karena kenapa? Disabilitas ini kan aset negara, SDM. Yang punya potensi kelebihannya. Itu kesalahan kita selalu melihat mereka beban, padahal mereka aset. Yes. Aset, iya. Itu bukan liability. Dan mereka bisa mandiri. Bisa mandiri. Atlet-atlet yang bertanding kemarin, Oh, kita hat-trick. 3 tahun berturut-turut kita membawa negara Indonesia itu menang di Asian Games. Asian Para Games, sorry. Asian Para Games. Asian Para Games. Ya kan? Itu hat-trick loh, bertahun-tahun gitu. Itu kan membuktikan potensinya ada. Gitu. Nah, jadi ya itu, kita bukan beban negara. Gitu. Tapi bagaimana negara hadir. Nah, apa yang Angki berikan saran ke Mas Ganjar dan Pak Mahfud mengenai ke depannya nanti kalau mereka dilantik? Berikan sekarang. Iya, saran-saran. Di TPN ini Angki kan, iya kan ikut Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Kita fokus menangkan Ganjar Itu dulu. Mahfud. Iya dong. Kita fokus menangkan Ganjar Mahfud. Memastikan bahwa teman penyandang disabilitas bahwa Pak Ganjar Mahfud ini sangat top sekali. Makanya kemarin waktu debat kelima, sorenya kita itu berkumpul. Itu hampir 5.000 penyandang disabilitas di pos blok Jakarta Pusat. Yes. Itu kita semua saling berdiskusi. Kita saling mengungkapkan harapan-harapan. Dan hari itu juga aku langsung ketemu Pak Ganjar, aku menyampaikan langsung Pak harapan-harapan kita. Yaitu Pak Arsyad hadir ya, Pak Ganjar ya? Pak Arsyad hadir kan? Betul. Itu langsung disampaikan? Langsung hari itu juga. Itulah kenapa langsung ada I love you. Itu makanya. Kan doorstop. Iya. Ini adalah bentuk ungkapan bagaimana penyandang disabilitas itu mengharapkan akses yang sama. Betul. Itu kan yang disampaikan oleh masyarakat penyandang disabilitas untuk Pak Ganjar dan Prof. Mahfud. Pak Ganjar menyampaikan, menjawab langsung untuk kita-kita. Yang senang dari ini sebenarnya Pak Ganjar sudah banyak melakukan walaupun belum sempurna di Jawa Tengah kan sebenarnya. Iya, sebetulnya kan ada track recordnya kan, iya kan. Betul. Harusnya kalau calon pemimpin itu yang dilihat itu bukan jogetannya, bukan dancingnya, bukan promosi makan gratisnya. Tapi apa coba Angki? Track recordnya salah satunya kan. Betul, karena punya pengalamannya. Nah sekarang gue mau nanya sama lo Angki. Yes. Kenapa lo kok berani mendeklarasikan bahwa, hey guys atau kawan-kawan disabilitas, saya mendukung paslon 03. Biasanya kan diem-diem aja tuh, ya kan? Kenapa Angki ini, seorang staf sus presiden, mau open begitu? Believe. Mantap. Terus? That's it. Cuman itu aja. Simple, sederhana, tapi dalam gitu. Iya. Angki, itu kan kamu. Bagaimana dengan 5.000 yang lain yang di pos blok itu tiba-tiba mereka juga bisa satu pemikiran dengan kamu? Itu kan jauh lebih menarik bahwa segitu banyak disabilitas itu percaya dengan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Karena kita bisa, kita butuh sosok. Kita butuh sosok. Siapa lagi yang bisa mendengarkan kami penyandang disabilitas? Kami dianggap minority, kami dianggap nggak bisa. Kami dianggap nggak mampu. Ketika kita sudah ada sosok yang mau berjuang bersama, totalitas sekali. Oh ini ya, memang diserahkan di pundaknya Mas Ganjar dan Pak Mahfud ya? Yes. Karena buat kami adalah kami tahu kami hidup bertahun-tahun dan lahir dari kecil, hidup itu susah banget. Untuk mengembangkan diri kita itu susah banget gitu. Tapi kalau nggak ada yang mengawal, nggak ada yang mendengarkan, nggak ada yang berjuang bersama, ya kami bisa apa? Tapi begitu sosok itu ada, kami sangat loyal. Nah menurut Angki, selama ini belum ada yang menurut Angki nih ya, ini kan subjektif lah ya,
seloyal apa dengan disabilitas ini baru pasangan paslon 03 ini nih. Wah, ini pas nih, gitu. Saya dan kawan-kawan disabilitas akan menyerahkan harapan ini ke pundak Mas Ganjar dan Mahfud. Awalnya itu adalah memang kami sangat percaya dengan Pak Jokowi ya. Itu kali pertama. Terus ke prank nggak? Kena prank? Kita joke, bercanda itu, icebreaker. kerja angki, sarkas. kerja angki luar biasa. Kita tahu itu, kita tahu. Enggak sih, kalau kena prank enggak. Tapi diberi kesempatan. Bayangin enggak, 2019 sampai 2024 sampai detik ini pun, ketika gue ada di bagian menjadi staf khusus presiden, itu kan bentuk totalitas gue untuk membantu presiden bersama masyarakat Indonesia disabilitas dan support sistemnya. Kan tadi terbukti ada. Gue bisa mengerti bagaimana pembuatan peraturan pemerintah. Gue bisa mengerti bagaimana pembuatan peraturan presiden. Gue bisa mengerti bagaimana teknis dengan kementerian-kementerian lain dan menteri-menteri lain, dan kita kerjasama. Terus gubernur-gubernur lain dan segala macamnya gitu. Ya kan? Itu sebenarnya adalah bagaimana kami sangat mencintai sosok Pak Presiden Jokowi. Tapi what the next? Ya kan? Indonesia ke depan itu ya. Benar. What the next? Kami perlu dan kami butuh. Jangan sampai ketika ini kebijakan sudah jadi, itu sudah didimin gitu aja. Benar. Kami jadi kemunduran dong. Iya. Ya kan? Kami perlu untuk lebih maju lagi. Nah, makanya itu kata orang tuh bener tuh. Coblos 03 karena ada keberlanjutan. Ya. Cakep, masuk tuh ya. Benar. Lanjut, apa Ben? Isu perempuan dong. Oh, perempuan mandiri. Perempuan mandiri, perempuan tangguh. Perempuan maju. Perempuan maju. Gimana? Menurut Angki gimana? Gambaran di kepala Angki itu kalau sosok perempuan mandiri, perempuan maju, perempuan unggul itu seperti apa? Kita berawal dari mental health dulu ya. Perempuan ini itu memiliki tanggung jawab yang sangat luar biasa. Ya, menjadi seorang perempuan apa adanya, perempuan yang berkarakter kuat, perempuan yang juga menjadi ibu, menjadi anak, menjadi teman, dan menjadi semuanya. Terlebih sekarang sosial media ini sudah banyak banget yang membuat kami membandingkan diri kita dengan orang lain, insecure satu sama lain gitu. Menjaga mental health perempuan ini paling utama, karena sebenarnya it's okay not to be okay, tapi kita bagaimana perempuan bisa mendukung perempuan lainnya, gitu kan. Nah, program-program yang untuk misalnya menjaga mental health-nya dimulai dari kontak center gitu, hub, skater, psikolog, itu kan butuh gitu, sehingga membuat kami itu baik-baik aja gitu. Nah, sehingga bagaimana kita itu bisa berdaya dengan potensinya kita masing-masing. Kita diberikan kesempatan yang sama. Contoh, bagaimana seorang perempuan itu ada di bagian politik untuk menjadi bagian partisipasi aktif gitu. Bagaimana perempuan ini berkarir. Nah, dan kami tidak dianggap tidak bisa atau diskriminasi itu. Itulah yang membuat perempuan ini tuh bisa berdaya. Ini program Pak Ganjar. Salah satunya kita mendukung itu. Salah satunya untuk perempuan maju. Nah, bagaimana kita tuh bisa dari diri kita sendiri dulu ini bahwa perempuan aman, perempuan nyaman. Sehingga menjadi mendukung satu sama lain. Iya. Memang dari dalam dulu ya, dari dalam. Iya, benar. Ya, ada lagi? Ya soalnya kan yang kita lihat kan juga diskriminasi terhadap perempuan itu kan masih. Ya itu kan yang. Karena bagaimana supaya tidak ada kekerasan perempuan, pelecehan seksual, kita melindungi diri kita. Harus melindungi. Bagaimana perempuan itu aman, perempuan itu nyaman di lingkungan. Anggi, loncat dikit ya. Ngobrol Bu Atikoh dong. Yes. Menarik kan itu kan. Kita jarang nih ngomongin soal Bu Atikoh sebagai perempuan. Gimana cerita dong ya, kamu dari kan sisinya kenal Anggi. dong. Kita nih nggak kenal. Kita nggak kenal. Kita cuma lihat dari medsos. Iya, kayaknya kok wah sekali gitu kan. Kok keren banget sih ini calon ibu negara ini gitu. Yes. Menurut Angki gimana? Calon ibu negara kita itu sangat baik, sangat fit, sangat cerdas,
dan sangat humble sekali. Ya ampun, aku tuh sampai nggak bisa berkata-kata kalau sama Ibu Atiko ini, bener-bener deh. Jadi ibu itu bener-bener sosok yang hal kecil contohnya. Beliau tuh sangat peduli dengan perempuan-perempuan. Bagaimana perempuan mendukung perempuan lain. Yang kita ingat adalah Ibu Atiko bilang adalah perempuan itu adalah tiap negara, ya kan? Yang dimana perempuan ini juga bisa berkontribusi aktif. Bisa lihat nggak, seorang ibu, calon ibu negara kita, itu nggak ada capek-capeknya kampanye kemanapun. Harus sebagai seorang perempuan sih ya udah tinggal duduk manis aja sih. Bisa dong. Iya kan? Tapi ini mendukung suaminya, mendukung anaknya. Itu kan menjadi contoh buat kita. Ya kan? Pak Ganjar di mana, Mas Alam di mana, Bu Atiko di mana? Itu bisa bayangin nggak kerja kerasnya atau kayak apa? Oh, kalau di negara saya, Konoha, Indonesia, paslon yang lain itu duduk manis, pemimpinnya yang kampanye. Oh gitu ya, Konoha itu di arah bagian mana tuh? Deket Wakanda. Oh Wakanda, gitu. Wah, kalau Bu Atiko keren ya. Tapi ada ibu negara nggak di Konoha? Nggak ada sih. Oh, ada. Persen ada. Ada ya di situ ya. Terusin. Terus, iya jadi awal mulanya tuh Bu Atiko sadar yang salam metal I love you. Itu beliau yang sadar bahwa itu adalah salam sayang dan salam cinta. Kita harus mengglorifikasikan ini bentuk sayang paslon kepada masyarakat, untuk masyarakat sayang kepada paslon. Dari situlah kita berusaha untuk mengglorifikasikan. Akhir-akhir ini Instagramnya agak rame nih, ya kan? Karena Bu Atiko tuh turut mengglorifikasikan revolusi cinta itu. Jadi makanya itulah bentuk bagaimana seorang sosok ibu negara yang paham betul bagaimana kondisi Indonesia dengan berbagai kebutuhan-kebutuhan perempuan-perempuan, khususnya perempuan muda. Nih, Angki, ini ada pesan-pesan nggak sih sama sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang disabilitas? Sebentar lagi tanggal 14 Februari ini ada pencoblosan loh, iya kan? Ada pesan-pesan nggak? Untuk tanggal 14 Februari 2024 itu adalah Hari Valentine. Jadi berilah hari kasih sayang, tapi juga bagaimana kita juga bisa berkontribusi aktif untuk pemilu. Bagaimana teman-teman penyandang disabilitas ini waktunya untuk memilih pemimpin yang peduli terhadap penyandang disabilitas. Walaupun ada tantangannya. Karena kenapa? Kita harus mengawal TPS-TPS ini ramah tidak terhadap penyandang disabilitas. Oh itu ya, benar. Itu yang harus kita tahu. Karena kenapa? Banyak banget penyandang disabilitas itu nggak punya hak pilih, tapi tidak bisa memilih karena akses surat suara. Ya mana kita tahu ini siapa, A, B, C, D, F, G, kita nggak tahu siapa. Kalau untuk teman-teman tunanetra kita nggak tahu, ya kan? Terus apalagi akses ke TPS-nya, yang pakai kursi roda. Ya TPS ini mejanya ketinggian nggak, atau kerendahan nggak, nah itu. Dan kalau itu terjadi, KPU itu sudah mengatakan bahwa beberapa TPS itu diusahakan untuk akses. Beberapa, iya. Dan yang kita harus pastikan adalah bagaimana caranya penyandang disabilitas ini bisa memilih. Itu yang harus kita kawal. Hak itu ya memang sebetulnya bukan hak lagi, itu kan kewajiban negara memprovide itu kan, iya kan, betul kan. Hak pemilih harus dipenuhi kan, diutamakan ya siapapun dia kan. Oke, udah itu aja pesan-pesannya. Udah cukup. Oke. Angki, thank you dan jangan lupa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Love you. I love you. I love you. Salam metal, menang total. Ciao.